menggunakan kucing yang pertama yang menyampaikan tujuan penilaian kucing ya. Iya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian yang kedua ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu, yaitu kompetisi kucing apa yang perlu dikembangkan dari Ibu? Kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi? Kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana indikator penilaian terhadap apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching? Saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah. Demikian dulu ya Bu proses observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap kucing. Baik Pak. Nah, terima kasih. Sama-sama Pak Bu Dewi. Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Ya amin. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, sekitar 20 menit. Ya Bu. Apa yang kemarin ingin Bu Dewi utarakan ya? Gini Bu, saya mempunyai kegelisahan Bu dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin tuh di kelas Bu, terutama kan pelajaran matematika. Dan saya ini kebetulan kan mengampu kelas 4 itu Bu. Permasalahannya anak-anak kurang antusias Bu. Kalau saya memberikan pelajaran matematika ini Bu, anak-anak itu sudah mengeluh dan bilang matematika lagi. Seperti itu. Harapannya setelah kita selesai ngobrol-ngobrol, apa yang ingin didapatkannya? Ya harapannya setelah kita ngobrol-ngobrol Ibu, saya ingin memperoleh solusi Bu. Sehingga ini nanti pembelajaran matematika di kelas saya itu tidak membosankan dan murid-murid antusias serta aktif. Gitu. Jadi Bu Dewi ingin solusi yang begitu ya? Iya. Tadi dikatakan oleh Bu Dewi siswanya itu kurang aktif, kurang antusias. Lah, menurut Bu Dewi siswa yang kurang antusias tadi ditandai apa? Indikasinya juga apa Bu Dewi? Ya jadi begini Bu, ketika saya menjelaskan matematika ini Bu, anak-anak itu acuh Bu. Kadang anak malah ngobrol sendiri, tidak memperhatikan, lalu akibatnya hasil belajar mereka itu rendah. Terus itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Kira-kira itu penyebabnya yang sudah saya menerapkannya metode pembelajaran seperti tahun-tahun yang sebelumnya itu berhasil Bu. Tetapi kok ini enggak ya? Apakah metodenya yang tidak pas ya Bu? Kalau dulu metodenya apa? Kalau dulu itu saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab Bu. Tetapi siswanya tidak aktif. Apakah saya harus menggunakan metode yang lain ya? Seperti discovery learning dan inclusion. Jadi menurut Bu Dewi, Ya. siswa kurang aktif itu karena metodenya. Kalau boleh tahu, kira-kira keaktifannya itu kalau dinilai dari 1 sampai 10, itu nilainya berapa? Sepertinya masih di angka 5 Bu untuk keaktifannya. Kepinginnya Bu Dewi ditingkatkan menjadi berapa? Kepinginnya saya itu ditingkatkan sampai nilainya 8. Kalau terus yang harus dilakukan itu kira-kira apa untuk mencapai nilai 8 tersebut? Ya, saya sudah mencermati anak-anak itu cenderung suka bermain dengan HP Bu, baik di saat di sekolah ataupun di rumah. Dengan video gambar-gambar itu mereka sangat senang. Dan hal ini saya ingin masukkan metode pembelajaran di kelas dengan menggunakan video-video atau gambar sehingga anak itu tertarik untuk
pembelajaran matematika melalui gambar-gambar tersebut, dan diberikan juga benda-benda konkret yang ada di sekitar, Bu. Kira-kira faktor pendukung apa yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik itu, Bu? Ya, tentu saja saya akan menyediakan media pembelajaran dan minta juga dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat untuk membantu apabila kita mengalami kesulitan itu. Kira-kira apa yang paling sesuai dengan kemampuan Bu Dewi? Misalkan pakai video-video yang seperti apa, kemudian benda konkretnya seperti apa? Videonya sudah saya mulai browsing-browsing, Bu, di YouTube. Antara lain seperti nyanyian, kemudian akan saya sandingkan, Bu, dengan benda konkret yang ada di sekitar kita. Tadi disampaikan ada video dan benda konkret yang ada di sekitar. Kira-kira yang paling memungkinkan untuk digunakan itu yang mana? Sementara mungkin benda konkret yang ada di sekitar tempat tinggal kita, Bu. Kapan Bu Dewi akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, segera saja, karena materinya sudah banyak sehingga tidak tertinggal dengan materi pembelajaran yang lainnya, Bu. Jadi Bu Dewi, intinya kan kita sudah selesai ngobrol. Iya. Dari pembicaraan ini, apa yang Bu Dewi dapatkan dan bisa disimpulkan solusinya. Iya, Bu, dari pembicaraan ini saya berterima kasih sekali ya, permasalahan saya mendapatkan solusi, Bu. Dan saya akan praktekkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang dikemas dengan metode pembelajaran yang sesuai. Saya juga sepertinya nggak sabar, Bu, untuk menunggu hasilnya. Iya, Saya Bu. tunggu ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Tes. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ibu sudah dapat uji. Ya, betul, Pak. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa saja yang dilakukan pada saat melakukan uji? Saya sudah melakukan briefing dengan alat data sehingga uji dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, menurut saya proses uji tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur data dan prinsip uji. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami kembali proses alur data sehingga saya dapat melakukan uji lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga